Hai umat manusia, kembali lagi bersama saya Rizky Septian. Di sini saya akan bercerita tentang pendakian di minggu kedua, yaitu Puncak Merah Putih Petung Riono. Puncak Merah Putih Petung Riono itu tergolong puncak baru yang ada di Petung Riono. Ketinggiannya ya tidak tinggi banget sih, mungkin sekitar 1000 berapa meter di atas permukaan laut. Dan waktu trekkingnya pun tidak lumayan, memakan waktu yang cukup banyak sih, sekitar 10 menit dari base camp menuju puncak. Kami berangkat bertiga. Dari rumah itu kita planning, kita packing itu sekitar jam 6, dan akhirnya kita berangkat pukul 18:15, yaitu jam 6:15. Kami pun sekedar belanja ke Indomaret, membeli logistik yang kurang seperti jajan-jajan, nugget, sosis, ataupun lainnya yang akan kita bawa ke puncak. Setelah kita belanja logistik di Indomaret, kita pun melanjutkan perjalanan. Kami berangkat bertiga naik motor. Jadi kita sampai di Petung Riono di base camp itu sekitar jam 19.00 atau jam 7 pas. Itu berarti hampir mendekati Isya. Waktu Isya, sesampainya di Petung Riono, kami mencari makan. Kami pun memesan makanan. Sekitar pukul 19:10 kami segera membayar makanan yang sudah kita makan. Sesudah kita makan, kami pun langsung bergegas menuju musola terdekat atau masjid terdekat yang ada di kecamatan untuk menunaikan sholat Isya. Dan setelah sholat Isya, kami pun langsung bergegas menuju base camp untuk melakukan registrasi simaksi. Kami mulai trekking itu sekitar, kami ambil trekking itu malam ya. Kami trekking sekitar jam 20.00 atau jam 8 pas. Dan menuju puncak, dari base camp menuju puncak itu tidak lumayan menguras tenaga, karena memakan waktu hanya sekitar 10 menit saja dari base camp menuju puncak. Dan kita mulai trekking dari jam 20 dan sampai ke puncak. Sampai ke puncak itu sekitar jam 20:10 atau jam 8:10. Kondisi puncak yang dibilang, jadi lahan untuk camp itu nggak terlalu luas, cuma banyak yang miring gitu. Jadi kami mau tidak mau harus memilih lahan tersebut untuk mendirikan camp. Kami pun bergegas memilih lahan untuk mendirikan camp, yaitu lahan sebelah. Itu pun kami mendapat lahan yang menurut saya cocok, dan teman-teman saya itu yang cocok itu hampir 11 jurang. Jadi nanti kalaupun membuka tenda itu langsung lihat view sunrise gitu. Itu tapi samping jurang gitu. Ya emang itu adanya. Itu pun mentok karena di sana lahannya pun terbatas gitu loh. Karena juga Puncak Merah Putih ini baru dibuka sekitar 2 bulan yang lalu. Setelah kami mendirikan tenda, kami pun bergegas untuk sekedar memasak untuk menghangatkan tubuh guys, seperti memasak sarimi untuk ganjal lagi sebelum tidur kan, dan juga memasak air untuk buat teh dan juga kopi. Sekitar pukul 9 itu kami masih di luar tenda, itu masih udaranya itu masih nggak lumayan dingin.
Tapi yang kami rasakan itu di sana itu sepi karena yang mendirikan tenda itu cuma kita bertiga gitu. Dan tak lama kemudian ternyata pemuda-pemuda desa Yosojo itu naik gitu. Alhamdulillah banget karena mereka naik. Ternyata kita juga membangun tenda itu dua tenda, yang satu itu untuk perlengkapan agar nanti tidurnya tidak lumayan memakan tempat gitu loh. Dan kami pun menawarkan, Mas, panjenengan dengan kami memiliki kata sana boten iki pengen dolan tok ngono. Tidak bahasa Jawa loh. Terus kami menawarkan, gini aja Mas, ini masih ada sleeping bag sama matras, mungkin tenda satunya bisa kok diisi panjenengan semua atau kalian semua gitu. Terus sananya mengiyakan, oh iya boleh gitu. Terus kami berbincang dengan mereka gini bertukar cerita tentang kok bisa ada Puncak Merah Putih itu dari mana asalnya gitu loh. Ternyata Puncak Merah Putih itu dikelola oleh pemuda-pemuda desa situ pada saat pandemi kan. Registrasinya cukup murah, yaitu 10.000 per orang dan parkir itu 5.000. Yo bagus banget view-nya. Mungkin kalian akan terpesona oleh view-nya karena terbuka gitu loh. Samping kanan, samping kiri, depan, belakang itu terbuka. Tapi yaitu ada kurangnya, yaitu camp areanya itu jarang menemukan landai ataupun karena di situ berdominan batu-batu kerikil itu loh. Jadi kalau kita mau tenda harus menyingkirkan batu-batu kerikil yang ada. Dan malam mulai larut itu kami pun bergegas masuk tenda untuk sekedar menghangatkan badan. Kita membuat sleeping bag dan juga menata ulang untuk logistik juga yang harus di luar gitu loh. Dan ternyata yang tadinya itu hangat sekarang sekitar jam 2 itu udah mulai dingin sekali, padahal itu puncaknya itu nggak lumayan tinggi. Dari puncak kemarin yang saya daki itu puncak Tugu itu nggak lumayan tinggi lah, malah tinggian puncak Tugu. Tapi dinginnya itu ya dinginnya Puncak Merah Putih karena mungkin view-nya itu terbuka, jadi angin dari barat, selatan, timur, terus utara itu masuk jadi satu gitu. Pagi harinya kami bangun sekitar jam 5:30 dan alhamdulillahnya kami mendapat view yang bagus, yaitu sunrise pada saat sunrise muncul. Salah satu teman saya pun saya salut karena dia itu masih bisa melaksanakan sholat subuh. Soalnya kan puncak itu kan nggak terlalu tinggi dan kita wudhu pun nggak memakan air banyak toh. Setelah sholat subuh kami pun berfoto-foto ria, mengambil view-view yang bagus, mengambil spot-spot foto yang bagus. Di sana tidak hanya satu spot tapi banyak spot yang bisa kita nikmati. Nah, setelah kami berfoto-foto ria dan juga menikmati view-view yang bagus, akhirnya kita memutuskan untuk sekedar memasak untuk persiapan breakfast pada pagi hari ini. Apa sih menunya? Baik, menunya adalah capcay dengan campuran sosis dan bakso. Gimana toh penampakannya? Nah, seperti ini nih. Menggugah selera toh. Seusai masak capcay tadi, kami lanjut untuk memasak Indomie mie goreng. Wis, sponsor utama bro. Jadi kalau kalau saya mendaki itu pasti ada aja. Pasti saya membawa mie instan, entah itu sarimi, Indomie ataupun yang lain. Akhirnya makanan yang tadi kita masak bersama-sama akhirnya sudah matang. Nah, sekarang waktunya untuk santap menyantap. Selamat makan semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di episode selanjutnya.